menjadi sebuah kata yang keberadaannya sangat dibutuhkan semua orang pada sekarang ini. Pengharapan dapat diraih ketika gereja atau persekutuan orang percaya sungguh-sungguh menata seluruh keberadaan dirinya sehingga dapat merangkul dan menolong yang menderita dan berbeban berat, melakukan karya nyata termasuk dengan selalu mendoakan dan mendukung pemerintah dalam mengatasi penyebaran pandemi dan juga melakukan protokol kesehatan secara tertib. Persoalan akibat pandemi dan resesi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi GPIB melalui penguatan tatanannya untuk menyatakan terang kasih Allah melalui tindakan yang konkret dan relevan dengan konteks di mana keluarga besar GPIB hadir berada. Hasil dari proses penguatan tatanan bergereja itulah yang hendaknya diterjemahkan di dalam karya nyata yang dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat dan alam sekitar. Sebagaimana kita ketahui bersama, Provinsi Kalimantan Tengah dipersiapkan menjadi lumbung pangan untuk menunjang ketahanan pangan nasional. Ini merupakan langkah pemerintah yang perlu didukung oleh segenap elemen bangsa, tak terkecuali oleh gereja, dalam hal ini GPIB. GPIB mendoakan dan mendukung program pemerintah tersebut sekaligus mendorong jemaat lokal beserta seluruh pelayan dan warga jemaatnya untuk berpartisipasi dan berkontribusi aktif sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Untuk itulah kegiatan peringatan ulang tahun ke-72 GPIB dipusatkan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah dengan maksud agar sinergisitas internal dan eksternal yang telah GPIB bangun dan kembangkan selama ini termasuk dengan pemerintah di tingkat pusat maupun daerah dapat semakin ditingkatkan. GPIB bersinergi dengan masyarakat, pemerintah dan alam agar di tengah kemajuan teknologi digital saat ini kearifan lokal dan budaya adiluhur, kemajemukan sosial budaya, serta keanekaragaman hayati yang merupakan kekayaan turun-temurun negeri ini dapat tetap dilestarikan sebagai bagian dari potensi bangsa dalam mewujudkan cita-cita nasional Indonesia Maju tahun 2045. Dirgahayu ke-72 GPIB. Jakarta, 31 Oktober 2020. Selamat pagi, selamat hari Minggu kepada Bapak, Ibu, Saudara. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-22 sesudah Pentakosta. Saat ini kita akan bersama mensyukuri pemeliharaan Allah terhadap GPIB selama 72 tahun. Untuk itu, kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Ibu Pendeta Novita Dewi Irma Mati Taputi, STH. Jemaat, marilah berdiri. Di tengah krisis yang melanda dunia, kasih setianya membuat kita tetap memuja. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sesandung, pujilah Dia di atas tahtanya yang mulia.
bernyanyi sukacita. Pukul kota buang dan kulintang, pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam. Puji Dia, hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang Maha Tinggi dan Maha Kuasa. Pujilah Tuhan yang Maha Kasih dan Murah Hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia, segala yang bernafas. Kita tabiskan ibadah kita pada hari ini. Pertolongan kita ialah dari Tuhan. Langit dan bumi, Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. penjagamu tidak akan terlelap. Nats pembimbing terambil dari Mazmur pasal 121 ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ketiga yang menyatakan, dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Terimalah salam, Tuhan menyertai kamu. Orang Batak maupun orang Jawa, orang Bali maupun orang Dayak, segala suku, bahasa, dan aneka budaya, puji Dia, hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang Maha Tinggi dan Maha Kuasa. Pujilah Tuhan yang Maha Kasih dan Murah Hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia, segala yang bernafas. Dari timur maupun dari barat, di selatan maupun di utara, mari semua bersatu memuji nama Tuhan. Puji Dia, hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang Maha Tinggi dan Murah Kuasa. Pujilah Tuhan yang Maha Kasih dan Murah Hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia, segala yang bernafas. Jemaat, silakan duduk. Mari kita berdoa. Allah yang setia memelihara persekutuan kami, kami berucap terima kasih atas karya-Mu yang terasa nyata dalam persekutuan ini. Sampai kami tersebar di penjuru negeri, tiada lain jika bukan karena Engkau sendiri. Namun kami sadar seringkali kami lalai hadir bagi dunia yang Engkau kasihi. Ketika dunia dilanda pandemi, kami justru berlagak tak peduli. Ketika sebagian orang terkena dampak ekonomi, kami masih saja memikir untung rugi. Ketika pertengkaran di mana-mana semakin menjadi, kami hanya pikir kenyamanan sendiri. Kami mengharap pada Roh Ilahi yang berkuasa mengampuni dan membaharui. Sudilah terus bersama dengan kami, ya Allah, ya Allah Rahmani. Kiranya di dalam Kristus anak-Mu kami pun terus dilayakkan untuk menyatakan karya keselamatan-Mu bagi semesta ini. Amin. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemaluan permusuhan, datanglah kerajaan-Mu.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam doa, mohon bimbingan kasih kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami naikkan syukur untuk setiap berkat yang boleh kami terima, boleh kami rasakan. Dan terutama Bapa dalam pergumulan kami bersama-sama dengan GPIB. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau mengurapi dan juga membimbing. Engkau mengawal bahtera GPIB ini sampai masuk ke usia 72 tahun. Terpujilah Engkau Bapa, dan biarkanlah dalam rasa syukur ini Bapa, kami pun kembali dikuatkan melalui pembacaan firman Tuhan serta perenungannya pada hari ini. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus semangat kami untuk terus melayani-Mu di dalam wadah GPIB ini terus membara Bapa dan boleh terlihat dalam segala ruang pelayanan kami. Karena apa yang boleh kami lakukan, apa yang boleh kami bentuk saat ini Bapa, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik hidup, kami serahkan doa dan permohonan kami ini. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan kembali memuji Tuhan dari Kidung Jumat 59, bait yang pertama, bersabdalah Tuhan. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraknya, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Hagai pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7 yang menyatakan, pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas, dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang akan kita rasakan saat kita diberi kesempatan kedua setelah kita mengalami kegagalan terus-menerus? Apa yang akan kita perbuat apabila itu kesempatan tersebut diberikan kepada kita, gitu. Saat kita mengalami kehidupan yang penuh dengan carut-marut dan juga kegagalan serta kegalauan dalam ruang kehidupan kita, dan kita berpikiran bahwa oh nggak ada kesempatan lagi deh, ini peluang saya untuk terakhir, sudah deh, nggak ada lagi peluang. Nah, saat firman Tuhan mau menyampaikan kepada kita, ini mau bicara tentang Tuhan memberikan kembali kesempatan kedua. Kepada siapa? Bangsa Israel. Nah, kenapa saya mengutarakan kepada Bapak Ibu, apa sih kira-kira yang dirasakan apabila kita diberikan kesempatan kedua? Yang pasti rasa yang pertama kali timbul ialah rasa senang sekali. Senang, kemudian kita kembali bisa untuk bersemangat dan juga kita bisa untuk kembali menata apalagi sih yang saya akan perbuat. Dan juga kegagalan yang sebelumnya ataupun rasa kegalauan yang sebelumnya yang membuat kita terpuruk akan menjadi satu bentuk pembelajaran bagi kita. Pembelajaran untuk apa? Oh enggak deh, saya enggak akan mengulangi kesalahan ini. Berarti kalau ada kesalahan ini, saya udah harus memiliki cara ya untuk menangani ataupun cara untuk dapat keluar dari permasalahan itu. Kenapa? Karena kita sebelumnya sudah memiliki pembelajaran yang begitu kuat dan juga begitu berarti dalam kehidupan seseorang. Nah, oke. Saat ini kita dikasih pembacaan firman Tuhan ya di dalam HUT GPIB ke-72 tahun ini sungguh luar biasa dari Hagai pasal 1 ayat 1 sampai dengan 7. Dikatakan di dalam firman Tuhan ini Tuhan memberikan kesempatan nih bagi bangsa Israel, kesempatan bagi mereka untuk kembali menata, untuk kembali membangun ya, membangun kota mereka, membangun perekonomian mereka, membangun semangat mereka ya, semangat tuh harus dibangun ya, membangun kesadaran mereka untuk kembali cinta kepada Tuhan Allah gitu ya. Kesempatan itu membuat bangsa Israel semakin bersemangat gitu. Tetapi saat kita baca firman Tuhan dari ayat 1 sampai dengan ayat 7, ternyata ada sedikit kelemahan ya, ada sedikit kekurangan dari bangsa Israel gitu. Bangsa Israel mengalami kekurangan apa sih kekurangannya? Kalau kita mau perhatikan di dalam sini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat dari perikop yang diberikan ataupun judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, dikatakan di sini ajakan untuk membangun kembali bait suci. Gitu. Ajakan. Oke, kalau ada kata ajakan berarti kita bisa melihat bangsa Israel ini sendiri masih bingung atau mereka masih dalam keadaan galau untuk maju ke depan. Maka judul perikopnya ini satu bentuk ajakan, yuk gitu loh, ngajak. Kemudian siapa sih yang mengajak di sini? Kalau kita perhatikan ada Nabi Hagai di dalamnya. Tokoh yang ditekankan di sini ialah Nabi Hagai. Nabi Hagai, apa sih yang dilakukan oleh Nabi Hagai? Yuk kita perhatikan kembali lagi. Di sini dikatakan bahwa mereka diajak untuk membangun bait suci. Tetapi dalam firman Tuhan, ini bukan sekedar dalam artian membangun dalam bentuk fisik, gitu. Nggak hanya dalam bentuk fisik bangunan itu, enggak. Tetapi kalau kita perhatikan dengan seksama, ya, tiap kalimat yang ada di sini mau disampaikan bahwa benerin dulu dong dalamnya. Benerin dulu dong dalamnya. Dalamnya tuh siapa? Orang-orangnya dibenarin dulu dong. Gitu. Gimana kita bisa mau membangun sebuah bangunan atau sebuah rumah, tapi kalau orang-orangnya punya ide yang berbeda-beda, bangunannya bisa jadi nggak? Nggak bisa. Kalau misalnya satu orang gitu ya, di dalam satu bentuk persekutuan, saya mau bangunannya modelnya kayak gini, yang satunya kayak gini, yang satunya seperti ini. Tukang bangunannya bingung nggak? Yang mau membangun bingung nggak? Bingung. Bayangkan aja kalau ada 10 orang dengan dia punya model bangunan yang berbeda-beda dan juga dia memiliki
bahan yang berbeda-beda. Pasti bingung dong. Tukangnya pasti bingung, ini mau bangun apa sih sebenarnya? Berjalan nggak itu bangunan? Nggak jalan. Nggak jalan. Maka Nabi Hagai hadir untuk mengajak. Mengajak siapa? Nih orang-orang nih, bangsa Israel nih. Dia nggak langsung ngajak, yuk kita langsung bangun bait suci. Enggak. Kalau dalam firman Tuhan dikatakan, yuk kita sama-sama di dalam sini. Apakah ayat 4 ya, saya baca ya, langsung saja ke ayat 4. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedangkan rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Ayat 4 itu satu kunci. Kunci buat kita. Kunci untuk apa? Kita mau menata sesuatu. Kita mau menata sesuatu. Kita bisa untuk melihat tatanan itu menjadi baik dan bagus apabila orang-orang yang di dalamnya ya itu mau duduk bersama, berbincang bersama, ngobrolin apa yang hendak mereka tata, bukan ngobrolin hal yang lain, gitu. Yang nggak penting untuk tatanan itu. Kalau saja dari kehidupan keluarga kita sudah baik, ya, tatanan itu sudah bagus, itu akan berdampak dengan sendirinya ke ruang pelayanan kita. Tetapi lain halnya dengan firman Tuhan yang saat ini kita baca. Apa yang dibangun udah bagus, tapi saat orang itu dituntut ataupun dipakai untuk bergerak, yuk kita bersama-sama bergumul untuk pelayanan ini. Yang terjadi apa? Masih mengalami reruntuhan. Kenapa kok kenapa pakai kata reruntuhan? Ada apa? Karena di dalam sini kalau kita perhatikan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, masih ada yang diutamakan keegoisannya. Keegoisannya dalam apa? Nanti kalau saya bikin ini, apa yang saya dapat gitu loh. Kalau saya meluangkan waktu untuk ini semua, untuk pelayanan ini semua, lalu keluarga saya gimana? Itu yang terjadi. Loh, firman Tuhan ini loh mau menyampaikan juga kepada kita, bangsa Israel tuh udah paham banget, udah ngerti banget bahwa kasih kuasa Tuhan tuh sungguh luar biasa. Dia mampu untuk memberikan jalan keluar, dia mampu untuk membenahi, dia mampu untuk merubah segala sesuatu dalam ruang kehidupan mereka. Dia mampu untuk memulihkan bangsa itu, ya, bangsa Israel itu. Dan kuasa Tuhan Allah itu sendiri melebihi dari dewa-dewi yang ada. Mereka paham itu, tetapi pemahaman itu tidak nampak dari apa yang mereka perbuat, gitu. Sadar mereka, sadar akan kasih kuasa Tuhan itu. Tetapi niatan untuk membangun bait suci itu sendiri jauh banget. Maka yang diperlukan untuk membangun persekutuan ataupun kita membangun pelayanan untuk menjadi lebih baik, kita mampu untuk menata, menguatkan tatanan itu sendiri, menguatkan tatanan ya, pelayanan itu sendiri. Itu mulai dari pribadi kita yang memiliki niatan yang sama, yang memiliki kerinduan yang sama. Sadar dulu deh, kita harus sadar dulu. Sadar apa yang saya jalani, berkat yang saya terima, sadar ya, ini orang yang sadar. Dia akan menyatakan, iya ya, semua ini dari Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Tuhan memberikan saya kekuatan, Tuhan memberikan perekonomian saya yang begitu luar biasanya. Sekalipun dalam masa pandemik ini, COVID-19, Tuhan senantiasa membuka berkat bagi saya. Berapapun nilainya, saya mensyukuri itu. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau mau bicara nilai kayaknya nggak ada deh nilainya, lebih daripada itu. Kenapa? Saya mau sampaikan nafas kehidupan kita aja sungguh luar biasa gitu loh.
Karena masih saja Bapak Ibu kalau kita merenungkan kembali, Tuhan terima kasih ya. Kami masih dikasih kekuatan nafas kehidupan. Kalau misalnya saya, ya amit-amit jauhkanlah ya, Tuhan tolong gitu ya. Di luar sana masih membutuhkan oksigen gitu loh. Yang semuanya itu butuh biaya yang begitu banyak gitu loh. Nah kemudian saya saat ini Tuhan, saya dikasih nafas kehidupan yang luar biasa. Sukacitanya, terima kasih gitu loh. Nah, ini orang yang sadar Bapak Ibu. Dia akan menilai seperti itu. Kemudian apa? Setelah dia sadar akan segala sesuatu berkat yang dia terima dan dia rasakan bersama anggota keluarganya, ya, akan ada dalam lubuk hati yang paling dalam ya, niatan Tuhan tolong saya, mampukan saya untuk bersama-sama memajukan pelayanan ini. Bapak Ibu, saya mau ngomong ya, mau memajukan pelayanan ini nggak harus tunggu jadi diaken dan penatua ya. Nggak harus tunggu jadi song leader atau organis atau harus terlibat dalam kehidupan gereja yang dimana harus duduk dalam kepanitiaan yang sungguh luar biasa. Enggak perlu. Bapak Ibu yang saat ini mengambil bagian dalam ibadah ini, kita bersama-sama memiliki tugas dan panggilan yang sama. Kita memiliki misi yang sama. Misinya apa sih? Melayani Tuhan. Memuliakan Tuhan. Itu yang paling terpenting Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah saat ini firman Tuhan yang boleh kita baca dan renungkan pada saat ini, bersama-sama kita boleh baca di dalam suasana ya sukacita HUT GPIB ke-72 tahun. Sungguh luar biasa ya. 72 tahun loh, waktu yang sungguh luar biasa diberkati 72 tahun. Kalau kita mau lihat Mazmur, usia Mazmur pasalnya yang ke-90, ayatnya yang 15 atau enggak 11, dia sampaikan usia 70 tahun itu merupakan salah satu berkat yang begitu luar biasa. Nah, kita boleh lihat, wih, berkat Tuhan yang luar biasa. Kita boleh bersama-sama duduk sebagai jemaat GPIB, boleh merasakan bagaimana kawalan kasih Tuhan menyertai bahtera GPIB ini. Jatuh bangunnya. Dan GPIB Efata Batu Kajang pun merasakan itu. Dan kita saat ini bergumul bersama-sama. Di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Masih terus berjalan loh. Masih terus berjalan, kita bisa merasakan kasih kuasa Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita, kesempatan untuk apa? Terus yuk gunakan waktu ini sekalipun dalam masa pandemi ini saya berikan kesempatan kita untuk terus beribadah, yuk melayani Tuhan yuk dengan rasa syukur dan sukacita. Loh, Tuhan udah kasih kesempatan kita loh. Ayo kita sambut kesempatan itu. Dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Pandemi COVID-19 jangan jadikan penghalang buat kita untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jangan jadikan itu semua jadi tembok besar buat kita dekat sama Tuhan, jangan. Tapi jadikanlah situasi ataupun kondisi saat ini satu bentuk di mana kita diproses, iman kita semakin diasah agar apa? Kita lebih peka akan kasih kuasa Tuhan. Sampai detik ini keluarga saya diberkati. Sampai detik ini keluarga saya diberikan pertolongan sama Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan izinkan segala sesuatunya dalam ruang kehidupan kita boleh kita lewati. Ada maksud dan pembelajaran itu. Dan GPIB pun dalam usia 72 tahun ini pun boleh melewati situasi dan kondisi saat ini. Dengan tema menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Tema saat ini, tema HUT ke-72 tahun GPIB. Tatanan bergereja. Dimulai dari mana? Dari kita Bapak Ibu, dari kita. Baik yang ada di dalam gereja ataupun yang berada di rumah masing-masing. Kita.
Kita yang memiliki kerinduan yang sama, kita yang memiliki semangat yang sama untuk membangun GPIB untuk menjadi lebih baik lagi. Mendatangkan berkat. Mendatangkan berkat, apa sih yang ingin disampaikan? Tatanan udah kitanya. Kita harus memiliki tatanan. Kemudian datangkan berkat. Berkat yang seperti apa? Berkat yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Itu berkat loh. Kemudian apa lagi? Apa sih yang ingin tema ini ingin disampaikan? Yuk kita saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya, khususnya untuk fungsionaris majelis sinode, di mana mereka pun memiliki pergumulan yang begitu luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahun ini semestinya kita bergumul untuk kegiatan persidangan sinode yang biasanya dilaksanakan 5 tahun sekali. Tahun ini, tepatnya direncanakan bulan kemarin Oktober. Tetapi karena pandemik, segala sesuatunya dibatalkan. Dan itu atas persetujuan dari 2/3 GPIB. Keseluruhan ya. Menyatakan bahwa persidangan sinode dibatalkan dan akan dilaksanakan di tahun 2021 mendatang. Tapi tetap Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini rancangan manusia. Maka yuk kita bawa dalam doa agar apa yang boleh dirancangkan ini semuanya terjadi atas perkenanan Tuhan. Karena apa? Karena yang ingin dibicarakan, apa yang hendak digumulkan, ini semua untuk GPIB ke depan. 72 tahun. Dan tatanan gereja terus mengalami penguatan. Terus mengalami penguatan. Jatuh bangunnya GPIB terus dibenahi. Melalui siapa? Ya Bapak Ibu. Gitu. Terus dibenahi, terus berproses melalui Bapak Ibu. Karena kita memiliki kerinduan yang sama. Kemudian di dalam sini pun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat ada sebuah pengharapan yang begitu luar biasa. Pengharapan yang di dalamnya menjadi satu bentuk kekuatan bagi kita untuk bergerak bersama. Seperti layaknya Hagai. Hagai berharap terus kepada Tuhan Allah. Dan dia tidak bosan-bosan untuk menyampaikan kebenaran ataupun dia tidak bosan-bosan menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Dia nggak bosan-bosannya tuh. Dia terus mengingatkan. Agar apa? Mengingatkan bangsa Israel agar mereka hidup kembali. Kembali kepada siapa? Kembali kepada Tuhan. Sadar, mereka diminta untuk kembali sadar. Mereka kembali diminta untuk memiliki niat. Niat untuk apa? Niat untuk kembali bersatu. Melawan siapa? Melawan keegoisan mereka. Melawan apa lagi? Melawan segala sesuatu yang membuat mereka menjadi jauh dari Tuhan. Dilawan. Niat dan kesadaran yang kuat akan memberikan jalan keluar untuk segala masalah. Niat dan kesadaran yang kuat akan memberikan suasana pelayanan ataupun persekutuan ini semakin dekat kepada Tuhan. 72 tahun GPIB mengarungi segala pergumulan yang ada. 72 tahun Tuhan Allah memberikan berkat yang begitu luar biasa. 72 tahun GPIB berproses untuk melayani tiap pribadi yang rindu untuk bersama-sama memuliakan Tuhan.
saya undang dan saya ajak Bapak Ibu, mari kita bangun tatanan GPIB ini dengan semangat yang senantiasa memuliakan dan juga semangat yang senantiasa membangun persekutuan ini lebih baik lagi. Agar apa? Berkat dan damai sukacita pun boleh kita rasakan bersama-sama. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk dukungan. Dukungan yang kita berikan kepada fungsionaris Majelis Sinode untuk terus bersama-sama bergumul membangun pelayanan ini menjadi lebih baik lagi. Dirgahayu GPIB ke-72 tahun. Tetaplah semangat dan juga menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin. Ambil saat teduh sejenak. Tertusur kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun yang di mata kitalah penjaganya. Pelihara suluh pakai, walau hati kelas, agar tiada orang hilang di lautan yang seram. Peliharalah suluhmu agar orang yang cemas, yang mencari pelabuhan dari barat terlepas. Pelihara suluh pakai, walau hati gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang seram. Jemaat, mari berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita ikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, Tuhan dan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dan dari Maria, yang bersatu dengan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dikuburkan, kemudian kerajaan pada hari ketiga dan kedua mati, diserahkan, disebarkan Allah akan Maha Kuasa, dan akan datang bersama untuk menghakimi orang yang berdosa. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bagian dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk sapaan firman-Mu yang begitu indah. Kami boleh diajarkan kembali bahwa menggunakan setiap waktu yang ada untuk terus dekat kepadamu dan juga memperbaharui setiap tingkah laku kami Bapa. Tuhan ajar kami untuk bersama-sama Bapa membangun dan juga mempertahankan apa yang sudah kami bangun di dalam kasih-Mu. Agar kami pun menjadi pribadi yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh masalah yang ada. Tuhan Allah Bapa di sorga, dalam kasih kemurahan-Mu pun saat ini kami yang tertunduk dan juga memohon berkat-Mu ini Bapa, bersama-sama naikkan gumul juang kami untuk bangsa dan negara kami ini Bapa. Bangsa dan negara Indonesia yang berkumpul bersama-sama keluar dari pandemik ini. Tuhan Yesus Kristus, kami boleh melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam bangsa negara ini Tuhan izinkan agar kami lebih dekat kepadamu. Maka Tuhan, biarkanlah kasih kuasa-Mu pun Bapa bekerja melalui tiap pribadi yang duduk sebagai pemerintah di tingkat pusat, tingkat daerah, provinsi, ataupun di tingkat
RT RW. Mereka Engkau percayakan Bapa bergerak bersama-sama untuk memberikan semangat, untuk menuntun kami bersama-sama keluar dari wabah ini Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus Kristus sebagai rakyat pun Tuhan, mampukanlah kami untuk mendukung segala bentuk apa yang boleh disampaikan oleh pemerintahan ini Bapak. Karena kami yakin dan percaya apa yang mereka sampaikan itu semua dalam tuntunan kasih-Mu. Dan Tuhan Allah Bapa di sorga, kami pun saat ini memohon berkat-Mu bekerja melalui instansi-instansi yang terkait dalam mendukung pergerakan perekonomian bangsa dan negara ini. Dan juga pangan di dalam bangsa dan negara ini. Apapun Tuhan yang akan terjadi di kemudian hari, kami tidak tahu. Tapi yang kami tahu, Engkau Allah yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Menuntun kami, melindungi kami, dan juga mengawal setiap langkah kehidupan kami. Menjadikan kami pribadi, tiap pribadi, anak-anak-Mu yang bijaksana dan berhikmat dalam menilai segala sesuatu di dalam ruang kehidupan ini, dan juga menjadi pribadi yang mampu untuk dapat melewati setiap pergumulan dalam bangsa dan negara ini. Tuhan, saat ini pun kami memohon Tuhan, berkatilah instansi kesehatan, yang dimana mereka pun Kau pakai untuk bersama-sama melakukan pelayanan untuk memberikan penyuluhan ataupun melayani mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Tuhan, tolonglah Tuhan. Berkatilah pribadi tiap pribadi yang Kau pakai ini Bapak. Berkatilah pribadi tiap pribadi yang saat ini sedang bergumul melawan kelemahan tubuhnya. Baik mereka yang berada di ruang-ruang pelayanan ataupun di dalam ruang-ruang isolasi. Tuhan, tolonglah Tuhan. Dengarkanlah setiap seruan doa mereka. Jamalah setiap makanan, minuman, obat yang mereka konsumsi dan juga alat-alat medis yang mereka gunakan. Tuhan Allah Bapa di sorga, berkatilah juga anggota keluarga, agar mereka pun Bapa dalam kasih kuasa-Mu mereka diberikan semangat untuk terus melayani mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Dan juga berkatilah mereka yang saat ini sakit ataupun terpapar pandemi COVID ataupun virus ini Bapa. Tolong Tuhan Yesus Kristus bekerjalah dalam pribadi ataupun kesehatan mereka. Agar dalam kasih kuasa-Mu pun Tuhan, mereka boleh diizinkan kembali bergumul bersama dan juga kembali untuk melakukan aktivitas mereka seperti biasanya. Tuhan Yesus Kristus, berkatilah dan urapilah juga para dokter yang dimana mereka bergumul begitu luar biasanya Bapa. Kuatkanlah mental mereka Bapa. Kami mohon Tuhan, karena merekalah Tuhan garda terdepan kami. Tuhan Yesus Kristus, berkatilah anggota keluarga mereka. Ada dari beberapa mereka juga Bapak sebagai dokter yang begitu lama tidak pernah berjumpa dengan anggota keluarga mereka dikarenakan pandemik ini. Tolong Tuhan, biarkanlah dalam kasih kuasa-Mu mereka terus diberikan semangat dan mereka dijauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit Tuhan. Begitupun untuk para perawat, berkatilah dan lindungilah mereka Tuhan. Berkatilah dan lindungi juga para apoteker, instansi-instansi yang terkait dalam menemukan vaksin bagi virus ini Tuhan. Tolong Tuhan Yesus Kristus, berkaryalah. Dalam kasih kuasa-Mu pun kami ingin doakan gereja-gereja yang tersebar di seluruh muka bumi ini. Berkatilah para pelayannya. Tutup bungkus setiap jemaat yang ada dalam ruang gumul juang mereka. Terkhususnya Bapa untuk GPIB seluruh Indonesia ini Bapak. Terima kasih Tuhan, kami boleh ngarungi setiap pergumulan kami. Dengan bahtera-Mu Bapak, 72 tahun Tuhan Kau izinkan kami Bapak terus berkarya dan melayani-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ini semua terjadi dan boleh kami rasakan tak lepas dari karya kasih-Mu yang bekerja melalui pribadi tiap pribadi yang duduk sebagai fungsionaris majelis sinode. Tuhan, Kau mendengar kerinduan mereka. Jaga dan lindungi mereka, Bapa.
Dan saat ini pun Bapak, HUT ke-72 tahun ini boleh dirayakan di Kalimantan Tengah. Biarkanlah Tuhan Yesus Kristus dalam sukacita perayaan ini Bapa, kami boleh bersama-sama naikkan syukur karena penyertaan-Mu yang begitu luar biasa di dalam rangkaian pelayanan ini di tengah-tengah pandemik COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekalipun banyak juga Bapa yang harus kami hadapi. Jatuh bangun GPIB ini Bapa, semuanya Tuhan Yesus Kristus menjadikan satu bentuk pembelajaran bagi kami Tuhan, untuk lebih dekat kepadamu. Tuhan Allah Bapa di sorga, ajar kami Tuhan untuk terus menata GPIB ini untuk menjadi lebih baik lagi. Terkhususnya GPIB Efata Batu Kajang. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam kasih kemurahan-Mu Engkau pun bekerja melalui diaken dan penatua yang memiliki semangat yang begitu luar biasa dalam melayani-Mu. Sekalipun dalam masa-masa pandemik ini Bapa, kami pun tak lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ada. Terima kasih Tuhan. Tuhan Allah Bapa di sorga, berkatilah dan urapilah juga pelaksana harian majelis jemaat yang senantiasa boleh hadir, menyediakan waktu untuk menata ataupun menyusun segala sesuatu rangkaian pelayanan ini Tuhan. Tuhan Allah Bapa di sorga, berkatilah dan urapilah juga tiap pengurus pelkat yang ada dan juga pelayan-pelayan-Mu Bapa. Jangan pernah Engkau tinggalkan kami bergumul sendiri Tuhan, tapi biarkanlah tangan kasih-Mu senantiasa membimbing dan menghantar kami menjadi tiap pribadi yang memiliki semangat dalam membangun pelayanan ini menjadi lebih baik lagi. Tuhan Allah Bapa di sorga, dalam kasih kemurahan-Mu pun kami ingin doakan tiap-tiap anggota jemaat-Mu Bapa, di tiap sektor yang ada, sektor pelayanan 1, 2, dan 3. Tuhan, Kau mendengar seruan doa mereka, Kau mendengar kerinduan mereka Tuhan, dan biarkanlah itu semua Tuhan boleh terjawab Tuhan nantinya di dalam setiap rangkaian pelayanan yang ada. Tuhan Allah Bapa di sorga, berkatilah setiap pergumulan mereka dalam hal perekonomian ataupun dalam komunikasi dengan keluarga. Tuhan tolong, biarkanlah mereka pun dalam kasih kuasa-Mu dapat ataupun dimampukan untuk dapat melewati pergumulan keluarga Tuhan. Berkatilah setiap pribadi yang Kau percayakan Bapa, mengolah berkat-Mu di dalam setiap perusahaan yang ada. Tuhan jaga dan lindungi mereka yang mungkin saat ini sedang bekerja. Jaga dan lindungi mereka yang mungkin saat ini Tuhan sedang duduk berpikir untuk kemajuan usaha mereka. Tolong Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah Kau tinggalkan mereka sendiri Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan pergumulan ini Tuhan, menjadikan kami pribadi tiap pribadi yang terus boleh merasakan berkat-Mu yang begitu luar biasa. Tuhan Allah Bapa di sorga, berkatilah dan urapilah juga anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka. Jadikanlah mereka pribadi tiap pribadi yang takut akan Tuhan, pribadi tiap pribadi yang senantiasa taat dan juga patuh dalam melaksanakan setiap tugas-tugas sekolah, sekalipun saat ini mereka masih menerimanya melalui media sosial ataupun daring Tuhan. Tolonglah Tuhan Yesus Kristus, bimbing dan sertailah mereka, agar mereka pun dimampukan untuk dapat mengerti dan memahami setiap materi yang boleh mereka terima. Tuhan Allah Bapa di sorga, dalam kasih kemurahan-Mu pun Tuhan kami memohon, berkatilah tiap pribadi yang saat ini, anggota keluarga kami yang berada jauh dari kami, orang tua kami, saudara-saudara kami yang mungkin berada di luar Pulau Bapa Kalimantan ini. Sertailah mereka Tuhan, jaga dan lindungi mereka Tuhan. Setiap langkah juang mereka, tolong Tuhan, tuntun mereka Tuhan. Jangan pernah Kau tinggalkan mereka sendiri dalam ruang gumul juang mereka. Jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit Tuhan. Berkatilah juga sanak saudara kami Tuhan. Biarkanlah mereka pun dapat merasakan sukacita yang sama yang boleh kami rasakan saat ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau saja harapan kami. Berkatilah dan urapilah juga anggota keluarga kami ataupun anggota jemaat kami yang mungkin mengalami kelemahan tubuh, baik yang berada di rumah ataupun yang berada di rumah sakit. Tuhan sertailah mereka, jaga dan lindungi mereka. Dan juga bagi tiap pribadi yang saat ini bersuka cita
untuk penambahan usia kelahiran ataupun usia perkawinan. Terima kasih Tuhan, di balik penambahan usia ini, Engkau mengajarkan kami untuk bersama-sama bersaksi dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Allah Bapa di sorga, ibadah ini boleh berlangsung dengan baiknya, dalam rasa syukur dan sukacita, HUT GPIB ke-72 tahun. Semangat ini pun boleh terlihat nyata dalam tiap pribadi yang mengambil tugas sebagai song leader, organis, pelayan liturgi, tim multimedia, dan juga host. Tuhan, terima kasih media Zoom yang boleh kami pergunakan pun Tuhan Engkau urapi, sehingga tiap pribadi boleh bersama-sama mengambil bagian dalam ibadah ini. Kami naikkan syukur ke dalam hadirat-Mu yang kudus Bapa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami pun ingin doakan Mupel, Kau tim satu Tuhan dalam ruang gumul juang kami. Biarkanlah dalam kasih kemurahan-Mu pun kami senantiasa diberikan semangat untuk membangun pelayanan ini menjadi lebih baik lagi. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan, dan pengantara yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya sambil mengingat pesan Alkitab dari 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan syukur kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku. Terimalah, ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah,
turut maksudmu. Mari berdiri dan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur secara bersama-sama. Tuhan, ajar kami untuk menyadari berkat dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, serta pakailah kami untuk menyatakan Serta damai pakailah sejahtera kami untuk menyatakan melalui damai pelayanan kasih sejahtera dan keadilan melalui gereja bagi dunia. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, warta jemaat dapat dilihat di WA jemaat. Saya undang untuk berdiri. Pergilah, engkau diutus dan diperlengkapinya. Nyatakanlah damai sejahtera Tuhan di tengah krisis dunia ini, agar yang cemas beroleh harap, yang lesu dikuatkan, dan yang berduka terhiburkan. Kita kembali memuji Tuhan dari Gita Bakti 126, bait pertama, damai sejahtera. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku. Sungguh ku rasakan melimpah di hatiku kepada sesama. Harus ku beri, biar semua orang rasakan damai-Nya. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku. Sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Ku ingin bagikan damai yang ku alami hidupku, supaya bumi pun penuh damai-Nya. Bapak Ibu tetap berdiri, angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Allah Sang Pengasih, kiranya memberimu hati yang gusar untuk mengasihi yang papa. Kristus Sang Kawan, kiranya menganugerahimu kelemahan agar engkau tak merasa lebih kuat dari mereka yang lemah. Roh Sang Penghibur, kiranya memberimu air mata untuk menangis bersama mereka yang berduka. Dan pada akhirnya, Allah yang Esa Tritunggal, kiranya memakaimu untuk menjadi kawan bagi yang menderita, kini dan selamanya. Amin. 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 Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah kita hari ini.
kiranya menjadi sukacita bagi kita semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk Pendeta Dewi yang sudah melayani kita lewat firman yang sudah kita dengar. Terima kasih juga untuk Ibu Penatua Rishi Kambei yang sudah mengambil bagian sebagai liturgos. Terima kasih untuk sektor pelayanan 2 sebagai song leader. Terima kasih juga untuk Bapak Ivan Damar yang bertugas sebagai liturgos. Silakan Bapak Ibu saling menyapa satu dengan yang lain. Selamat hari Minggu. Salam damai. Ya, Bapak Ibu. Hari Minggu. Ya, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sedikit kami sampaikan Bapak Ibu